Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara saya memperbaiki problem dari awalnya seperti ini menjadi normal seperti ini ya. Di sini banyak banget tersangkanya, yang mana yang saya pakai ataupun yang mana yang saya ganti sampai dia bisa bagus seperti ini ya teman-teman ya. Oke, simak videonya buat pemula ataupun yang baru belajar Videotron. Simak terus, jangan di skip-skip agar tahu apa saja permasalahannya. Dan tentunya ada yang mau lewat dulu teman-teman, silakan disimak ya. Ya jangan lupa like ya videonya dan komen nggak apa-apa, pinuhin. Nah. Jangan subrek ya. Ya, follow. Ya. Lanjut ke video teman-teman ya. Beberapa waktu lalu ada yang telepon saya mengenai perbaikan Videotron ya, yang awalnya seperti ini teman-teman ya. Minta tolong diperbaiki ya. Oke. Nah, pada awalnya itu beliau itu bertanya-tanya kalau rusaknya seperti ini tuh kenapa gitu teman. Tetapi secara analogi, jadi secara analogi dan secara pengalaman saya teman-teman ya, kalau ada kerusakan seperti ini itu kasusnya banyak. Nggak bisa saya vonis A, B, C, D, receiving card, power supply, PLN, kabel data nggak bisa. Kalau kita nggak analisa terlebih dahulu atau datang ke lokasi untuk mengecek kerusakan tersebut, teman-teman. Kita mulai pembahasan kita, teman-teman ya. Nah, yang perlu dicek di awal itu, teman-teman ya. Jadi untuk yang tampak dulu, teman-teman ya. Yang tampak dulu sudah saya pastikan di power supply. Ya, teman-teman ya. Dari mana kok bilang yang tampak, teman-teman? Di power supply ini dia ada LED-nya di dalam sini. Kalau teman-teman di sekitar sini ya, pojok-pojok sini itu ada LED standby kalau dia nyala. Kalau teman-teman cek sebelum mengetes dari kerusakan ini, mengecek kerusakan ini, teman-teman sudah tahu kalau LED-nya nggak nyala, bisa dipastikan power supply rusak, teman-teman ya. Kalau misalnya nggak nyala tapi ada tegangannya, ya teman-teman harus cek dulu power supply ini menggunakan AVO meter ya. Kenapa saya bilang nggak nyala LED-nya ada tegangannya? Di sini juga ada LED, di receiving card di sini ada LED. Dia kedip-kedip ya. Contoh ilustrasi seperti ini, teman. Di sini itu LED-nya tidak nyala tapi di sini kedip-kedip. Berarti kan otomatis keluar output tegangannya kemari. Ya kan? Berarti ini normal, teman-teman. Cuman LED-nya mati, bisa jadi seperti itu. Oke, itu yang kerusakan pertama yang bisa teman-teman cek adalah power supply. Kalau dia tidak nyala, berarti otomatis di sini tidak nyala dan di sini tidak ada gambar. Apakah berpengaruh dengan gambar lainnya, Bang? Tidak, karena ini susunan paling terakhir, teman-teman. Kecuali susunan di tengah sini, mungkin berpengaruh. Itu pengalaman saya kemarin pas memperbaiki Videotron ini, teman. Oke, power supply oke. Misalnya power supply oke. Kalau power supply oke, Bang, sini nggak kedip, berarti si receiving card rusak, teman-teman ya. Pastikan teman-teman cek juga di daerah sini power DC-nya ini, DC ya. Ini pastikan ada 5 volt gitu, teman-teman. Kalau ada 5 volt berarti ini nggak rusak ya kan. Ini nyala, teman-teman ya. Sini kedip-kedip, berarti teman-teman harus cek firmware dan filenya. Firmware dan file RCFDX nya. Oke, itu jalurnya ya teman-teman. Oke, kalau ini nyala semua, Bang, ini nyala semua, power supply nyala, nggak ada gambar. Kemudian saya sarankan untuk mengecek kabel data, teman-teman. Oke, kabel data itu teman-teman cek dari arah jumper. Sini kan kabinet gini ya, jumper sebelah sini ke sini.
Itu kedipnya bareng nggak di receiving card ini, kedip. Kalau nggak bareng berarti dia nggak connect sama sebelah. Itu ada kemungkinan nggak connect kalau nggak bareng kedip-kedipnya, nggak connect atau firmware-nya bermasalah dan receiving card-nya bermasalah. Itu ada dua kemungkinan juga. Oke, jadi yang paling utama adalah tes dulu kabel LAN-nya ini teman-teman ya. Ini untuk input sinyal gambar ke receiving card. Kalau teman-teman pakai data tester sudah oke, colok lagi ya. Coba teman-teman kirim firmware. Oke, kirim firmware. Copy dari sebelah sini, kirim ke sini. Kirim filenya juga dari sebelah sini ke sini. File juga di copy, dikirim ya, file. Nah, kalau sudah nyala berarti benar kerusakannya cuman masalah file konfigurasi firmware dan RCFPE kalau Nova. Kalau Wido ya SSR filenya ya. Oke teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngecek PLN ini power supply. Jadi saya anggap ini dari PLN ke power supply ini tadi ya awalnya. Ini teman-teman nggak perlu ngecek, butuh tester saja, masuk ke sini udah oke belum. Nah, saya nggak bahas ini karena ini simple ya. Kemudian saya tadi bahas ini dan ini ya. Oke seperti itu. Jadi kerusakan saya kemarin sebenarnya bukan mengarah ke hardware ini rusak ya. Ini cuman saya cerita ke teman-teman analogi kalau dapat kerusakan seperti ini apa aja yang perlu dicek ya kan. Jadi kerusakan saya kemarin tersangkanya itu adalah kabel LAN ini. Di pojok sini udah korosi, nggak connect, kadang dia nyala kadang enggak. Nah ini saya tester terus akhirnya ketemu ini rusak. Saya ganti kabel LAN-nya teman-teman. Oke. Kalau untuk Nova diganti kabel LAN langsung nyala nggak bang? Nyala teman, karena dia sudah nyimpen file konfigurasi di sini. Selama ini tidak diganti ya receiving card-nya ya, seperti itu ya. Jadi problem solve-nya kemarin adalah kabel LAN gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kerusakannya nanti seperti ini, itu saya mengajarkan jangan langsung cari tersangka langsung gini, jangan langsung memvonis ini, tapi cek dulu dari urutan saya tadi gitu maksud saya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan atau ada yang kurang silahkan komen. Terima kasih, dan buat yang bergabung di saluran WA silahkan klik di link di deskripsi, atau mungkin mau berlangganan silahkan klik juga linknya di deskripsi. Terima kasih, jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada video terbaru dari kami ya.